Kayak Umi juga kalau nggak suka dengan apa yang kalian lakukan, Umi ngomong kayak gitu. Karena itu tanggung jawab Umi dalam suatu majelis, dalam suatu rumah tangga atau pertemanan pun. Kalau ada yang salah itu harus disampaikan ya. Jangan tidak. Itu ada suatu kewajiban sebenarnya. Nabi, nah ini ya, hingga Julas tadi bertaubat ya. Dan setelah itu Julas menjadi orang Islam yang baik, mukmin yang baik. Nabi pun memegang telinga Umair dan berkata kepadanya sambil memuaskan hatinya dengan pujian-pujian. Nih kata Nabi ya, kata Rasulullah, ya gulam, wafat uzunuk wa saddaqaka rabbuk. Hai anak muda, sungguh nyaring telingamu dan Tuhanmu membenarkan tindakanmu. Maksudnya itu nyaring telinganya itu Umair itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Julas tadi ya. Maksudnya itu. Dan Allah itu tidak menyalahkan untuk mendengar sesuatu itu lalu menyampaikan lagi, itu enggak. Allah enggak menyalahkan yang kayak gitu. Karenanya apa surat dari At-Taubah 74 tadi itu adalah buah dari apa yang disampaikan oleh Umair tadi tentang Julas. Aku sungguh beruntung sekali dapat menemukan Umar untuk pertama kali. Semenjak aku menulis buku mengenai Umar bin Khattab mulai 4 tahun yang lalu, kisahnya bersama Amirul Mukminin Umar sungguh mempesonaku. Hingga rasanya tak ada lagi cerita lain yang lebih mempesona dari itu. Oh, ini orang penulis ini menceritakan kalau dia tuh menemukan cerita Umar bin Sa'ad ini sudah 4 tahun yang lalu ya, 4 tahun setelah buku ini ditulis ya. Mukminin Umar selalu berhati-hati dalam memilih gubernurnya, seolah-olah ia memilih orang yang sama mutunya dengan dirinya. Ia selalu memilih dari orang yang zuhud dan soleh, orang yang dipercaya dan jujur, yang tidak mengejar pangkat dan kedudukan, bahkan tak hendak menerima jabatan itu kecuali Amirul Mukminin memaksanya ya. Sekalipun pandangan tajam dan pengalaman luas, namun dalam memilih gubernur dan pembantu utamanya, beliau selalu menimbangnya dalam waktu yang panjang dan mengamatinya dengan teliti. Beliau selalu mengulang-ulang pesan dan fatwanya yang mengesankan sebagai berikut. Nih, fatwa dari Umar ya. Aku menginginkan seorang laki-laki bila ia berada dalam suatu kaum, padahal ia adalah rakyat biasa. Tetapi ia menonjol seolah-olah ialah pemimpinnya. Jadi yang dipilih oleh khalifah itu adalah laki-laki yang bukan dari golongan bangsawan, sebenarnya rakyat biasa saja, tapi dia bisa memimpin pada saat itu. Dan bila ia berada di antara mereka sebagai pimpinannya, ia menampakkan dirinya sebagai rakyat biasa. Aku menghendaki seorang gubernur yang tidak membedakan dirinya dari manusia kebanyakan dalam soal pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Ciri-ciri gubernur pilihan Umar itu adalah dari golongan rakyat biasa yang tidak silau dengan kemewahan dunia seperti pakaian, makanan, atau tempat tinggal. Kemudian syarat yang lain, dia menegakkan sholat, berbagi rata dengan mereka ya, berdasarkan yang hak, dan tak pernah menutup pintu untuk menolak pengaduan. Jadi orang-orang gubernur pilihan Umar itu memang betul-betul terpilih ya, tadi dari rakyat biasa. Dia tidak silau dengan harta dunia, makanan, tempat tinggal. Kemudian dia tidak menolak kalau ada yang mengadu dengannya. Ya, tetap sholat di saat mereka ingin berjamaah. Maka berdasarkan norma dan peraturan keras inilah, di suatu hari Umar bin Khattab memilih Umar bin Sa'ad untuk menjadi gubernur di Homs. Umar berusaha menolak dan melepaskan diri dari jabatan tersebut, tapi sia-sia. Karena Umar bin Khattab
tetap mengharuskan dan memaksanya untuk menerimanya. Lalu Umair pun memohon kepada Allah dengan sholat istikharah, kemudian melaksanakan tugas kewajibannya. Dan setelah berjalan setahun masa jabatannya di Homs, tak ada hasil pemungutan pajak yang sampai ke Madinah. Bahkan tak ada sepucuk surat pun yang datang kepada Amirul Mukminin darinya ya. Jadi nggak ada hasil pajak itu, nggak ditarik di sana ya, dari Umair bin Sa'ad tadi untuk Umar. Amirul Mukminin pun memanggilnya dengan berkata ya, memanggil seseorang untuk menuliskan ini, tulislah surat kepada Umair agar ia datang pada kita. Di suatu hari, di jalan-jalan kota Mekah menyaksikan seorang laki-laki dengan rambut kusut dan tubuh berdebu. Ia diliputi kelelahan karena berjalan jauh. Langkah-langkahnya seakan-akan tercabut dari tanah disebabkan lamanya kepayahan dalam perjalanan, dan tenaganya sudah habis terkuras. Di atas pundak kanannya terdapat buntil kulit dan sebuah piring, sedangkan di pundak kirinya kendi berisi air. Ia bertelekan pada sebuah tongkat yang tidak akan terasa berat bila dibawa oleh orang yang kurus dan lemah. Ia menghampiri majelis Umar dengan langkah yang gontai, lalu berucap, "Assalamualaikum ya Amirul Mukminin." Umar pun membalas salamnya, kemudian menanyainya. Hatinya sedih melihat dalam keadaan payah dan letih itu. "Apa kabar, hai Umar?" Jawab Umar, "Keadaanku sebagaimana yang Anda lihat sendiri. Bukankah Anda melihat aku berbadan sehat dan berdarah bersih, dan dunia di tanganku yang dapat ku kendalikan semauku?" "Apa yang kamu bawa itu?" kata Umar. "Yang kubawa ini adalah buntil atau bungkusan tempat membawa bekal, piring tempat aku makan, kendi tempat air minum dan wudhu, kemudian tongkat untuk bertelekan dan guna melawan musuh jika datang menghadang. Demi Allah, dunia ini tak lain hanyalah pengikut bagi bekal kehidupanku." Lalu Umar bertanya, "Apakah Anda datang dengan berjalan kaki?" "Benar." "Apa tak ada orang yang mau memberikan binatang kendaraannya untuk kamu tunggangi?" Umar menjawab, "Mereka tidak menawarkan dan aku tidak pula memintanya." Lalu Umar bertanya kembali, "Apa yang kamu lakukan mengenai tugas yang kami berikan padamu?" Nah, ini jawaban Umar. "Aku telah mendatangi negeri yang Anda titahkan itu. Orang-orang soleh di antara penduduknya telah kukumpulkan. Kuangkat mereka mengurus pemungutan pajak dan kekayaan negara. Bila telah kukumpul, kupergunakan kembali pada tempatnya yang wajar untuk kepentingan mereka. Dan kalau ada kelebihan, tentulah sudah kukirim ke sini." "Kalau begitu, kau tak membawa apa-apa untuk kami?" tanya Umar. "Tidak." Maka berserulah Umar dalam keadaan bangga dan berbahagia, Tetapkan kembali jabatan gubernur bagi Umair." Yang dijawab oleh Umar ya, Umar itu menjawab, dia mengelak untuk diberikan jabatan seperti itu dengan berkata, "Masa yang demikian itu telah berlalu. Aku tak hendak menjadi pegawai Anda lagi, atau pegawai pejabat setelah Anda." Nah, ini ya. Jadi Umar menolak bahwa untuk dijadikan gubernur kembali di Homs ya. Selalulah Umar mengangankan dan mengatakan, "Aku ingin sekali mempunyai beberapa orang laki-laki seperti Umar yang akan membantuku untuk melayani kaum muslimin." Itu yang diinginkan oleh Umar. Dan Umar itu adalah seorang gubernur yang baik. Dia tidak menggunakan harta pajak-pajak yang diberikan oleh masyarakat, dikumpulkan untuk dirinya, tetapi dia memberikannya, dikembalikan lagi kepada rakyat ya. Sebab Umar yang dilukiskan oleh para sahabatnya adalah tokoh yang tak ada duanya. Ketika Umar bin Sa'ad tadi menjabat sebagai gubernur di Homs,
Dia berkata, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya Islam mempunyai dinding teguh dan pintu yang kukuh. Dinding Islam itu adalah keadilan, sedang pintunya adalah kebenaran. Maka bila dinding itu telah dirobohkan, ya, maksudnya keadilan dan kebenaran sudah tidak ada lagi, maka pintunya didobrak, bisa saja didobrak, dan Islam pun akan kalah. Islam akan senantiasa kuat selama pemerintahannya kuat. Kekuatan pemerintah tidak terletak pada angkatan perang atau keperkasaan angkatan kepolisian, tidak, ya. Tetapi itu pemerintahan itu harus dijalankan dengan ketentuan yang jujur dan benar serta menegakkan keadilan.